Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, ya kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya pasal 63 ya. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai ayat 19 kita akan baca secara bersama-sama ya. Yesaya pasal 63 di ayat yang ke-7 kita mulai. 1, 2, 3. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak, mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayang-Mu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepada-Mu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu, para lawan kami menginjak-injak bait kudus-Mu? Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini satu doa dan juga sekaligus permohonan kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, dan di sana juga boleh dikatakan curhat ya keadaan mereka, kesadaran mereka akan dosa dan kesalahan mereka ya. Jadi kita melihat di sana bahwa umat ini mengalami pengalaman yang sangat mengerikan ya. Jadi mereka mengalami kesusahan, ditindas, padahal ya mereka adalah umat Allah, ya mereka umat Tuhan ya. Jadi mereka berkata, mengapa keadaan kami seperti ini? Ya mengapa ya kami berada pada jalan sesat? Mengapa kami tegar hati ya, keras kepala, tegar tengkuk? Jadi berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami jangan tegar tengkuk. Nah sepertinya menyalahkan Tuhan ya. Ya misalnya dikatakan, ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang membuat mereka sesat, bukan Tuhan yang membiarkan mereka sesat.
Merekanya saja yang mau berjalan pada jalan yang sesat. Bukannya Tuhan yang tegarkan hati mereka, tetapi memang dasarnya mereka yang tegar hati, tegar tengkuk. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat betapa baiknya Tuhan bagi mereka. Ketika umat itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, menyembah berhala, bahkan bait Allah pun mereka jadikan tempat berhala. Tuhan mengutus nabi-nabinya, hamba-hambanya untuk mengingatkan mereka. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi bukan Tuhan yang membuat mereka tegar tengkuk, tetapi dari dasar mereka yang tegar tengkuk, kemudian mereka akhirnya mengalami penderitaan itu, ya. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu, ya, di mana kita lihat nanti pada zamannya Yeremia, ya, bagaimana orang-orang Babel datang dan menghancurkan bait Allah, ya, menajiskan bait Allah, membawa semua alat-alat atau perkakas-perkakas rumah Tuhan, mereka angkut semua. Jadi mereka berkata, mengapa orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami menginjak-injak bait kudusmu. Nah, ini memang Tuhan izinkan terjadi, ya, karena dosa umat itu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Jadi mereka berkata, Tuhan, kenapa seperti ini? Orang akan melihat kami bahwa kami tidak punya Tuhan. Nah, persoalannya bukan pada Tuhan, tapi pada umat yang tidak mau bertobat. Ya, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Jadi perlakuan bangsa-bangsa kafir, ya, kepada umat pilihan Allah itu, ya, sangat dahsyat, luar biasa. Nah, persoalan gini, mengapa Tuhan tidak bela kami? Nah, mengapa Tuhan tidak turun tangan? Nah, memang ini adalah hukuman dari Tuhan buat mereka. Nah, bangsa Babel pun hanya alat di tangan Tuhan. Nah, ini terjadi karena pemberontakan mereka. Sebenarnya Tuhan itu sangat-sangat mengasihi umat pilihan ini, sangat baik, ya. Dipeliharanya umat itu, ya, dijaganya, dilindunginya, bahkan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan umat itu. Kita melihat diceritakan di sini bagaimana ketika Tuhan sendiri turun tangan menolong mereka. Di ayat 7 tadi berkata begini, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Jadi tidak kurang-kurangnya Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada umat ini, ya. Tuhan menunjukkan kasih sayang, Tuhan membela, Tuhan menolong, ya. Dan mereka adalah umat pilihan Allah, dan Allah sendiri adalah juru selamat mereka. Allah sendiri yang menyelamatkan mereka, menolong umat ini dan membawa umat ini kepada kebahagiaan, ya, kepada tempat tanah yang dijanjikan, ya. Dikatakan bagaimana Tuhan sendiri turun tangan ketika mereka mengalami kesesakan. Di ayat 9, dalam kesesakan, dalam segala kesesakan mereka, ya, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, ya, bukan orang lain yang disuruh, tapi apa, melainkan ia sendirilah, ya, Tuhan Allah, ya, yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya, yang mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi kalau dilihat bagaimana perjalanan umat itu akan berkata, betul Tuhan mengasihi kami, Allah menyayangi kami, ya, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dikatakan apa? Ia mengangkat dan menggendong mereka. Wah, menggendong mereka ini luar biasa, ya. Sama seperti ketika anak kecil digendong oleh orang tuanya, betapa nyaman anak itu, ya, digendong. Jadi bagaimana kasih sayang, ya, dari Allah kepada umat ini, sama seperti papa mama menggendong anak karena mengasihi, menyayangi dan ingin dekat, ya, merangkul, ya. Dan demikian eratnya, ya, hubungan itu, begitu luar biasa kasih Allah kepada umat. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah mengasihi mereka. Tapi persoalan muncul, ya, mengapa sampai akhirnya umat itu mengalami penderitaan dan seolah-olah Tuhan tidak menolong mereka, sehingga mereka berkata, mengapa kami tersesat, mengapa Engkau tegarkan hati kami. Nah, sekali lagi, bukan Tuhan yang menegarkan hati mereka, bukan Tuhan yang menyesatkan mereka, tapi mereka sendiri. Perhatikan ayat 10.
ya. Tetapi mereka memberontak. Ya, ini persoalan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi Tuhanlah yang berperang kepada umatnya. Kenapa? Karena umatnya memberontak, itu persoalannya. Tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, tidak mau mengikuti ya apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Maka dikatakan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi waktu Tuhan pimpin mereka, ingatkan mereka, mereka mengeraskan hati. Ya, bahkan mereka cenderung menyembah berhala. Ya, itu yang mereka lakukan, menyembah berhala. Ya, buat korban-korban, ada bukit-bukit pengorbanan mereka lakukan, mencontoh bangsa-bangsa lain ya yang menyembah berhala itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa saja kita mengalami seperti umat ini. Sepertinya Tuhan tidak tolong kita, sepertinya Tuhan biarkan kita. Itu bisa terjadi ya, karena apa? Salah satunya adalah ketegaran hati kita, karena kita memberontak, kita tidak mau taat kepada Tuhan ya. Kemudian kita berkata, Tuhan, mengapa engkau enggak dengar doaku? Mengapa engkau tidak menolong aku? Lah, dalam kitab Yesaya kan kita udah baca, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar ya, tetapi yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan karena ada dosa. Itu persoalannya. Nah, umat ini berubah ya, mereka perubahannya adalah memberontak ya. Akhirnya Tuhan yang berperang melawan mereka. Nah, di tengah-tengah Tuhan menekan mereka, ya mereka teringat ya pada zaman dahulu aja. Wah, dulu kita kan ditolong oleh Tuhan. Maka ayat 11 berkata, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya. Ya, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut dan seterusnya. Jadi waktu mereka ingat, wah nenek moyang kita ya, hambanya yaitu Musa memimpin kita, dahsyat, luar biasa ya, air terbelah, mereka umat itu bisa berjalan. Di padang gurun pun mereka dipelihara Tuhan, tiang api dan tiang awan ada ya, mereka mendapatkan makanan ya dari roti dari surga ya. Wah, luar biasa, tangan Tuhan menyertai mereka. Tahu mereka tentang itu, mereka tahu bahwa mereka dituntun oleh Tuhan ya. Tetapi sekali lagi ya, persoalan adalah mereka memberontak. Itu masalahnya ya. Jadi di dalam pemberontakan mereka, Tuhan mendisiplin mereka, Tuhan menghukum mereka. Nah, kemudian ayat 15 ini adalah satu doa ya, doa permohonan kepada Tuhan. Maka dikatakan ayat 15, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Jadi janganlah engkau menahan diri. Tuhan, tolonglah kami. Ya, kira-kira begitu ya. Sungguh engkau Bapa kami. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ini ya, mulai mereka berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi di dalam kesesakan mereka ingat akan Tuhan. Kemudian mereka nanti akan dipulihkan ya. Jadi orang-orang yang bertobat pasti dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi pada pagi hari ini persoalan adalah bukan Tuhan yang menegarkan hati, bukan Tuhan yang menyesatkan mereka, tapi mereka sendiri ya, ketegaran hati mereka, dan mereka memberontak kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita ya, kita harus menjaga diri kita supaya tetap setialah kepada Tuhan. Amin. Setialah kepada Tuhan apapun keadaan kita, apapun godaan-godaan yang datang di sekeliling kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan mengeraskan hati, jangan mendukakan Roh Kudusnya. Ya, Roh Allah, Roh Kudus yang ada pada kita.
Ya, dia bekerja, dia ingatkan kita akan kesalahan kita, diinsafkan kita akan dosa-dosa kita. Nah, tindakan kita adalah meresponi dengan positif. Jadi bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami tentang kesalahan-kesalahan kami, tentang dosa-dosa kami. Ya, kalau kita mengeraskan hati dan terjebak ya dengan ya pikiran jahat, perbuatan jahat, dengan dosa itu ya, pasti hukuman yang kita alami, hukuman yang kita jalankan ya. Jadi bukan Tuhan menjadi musuh kita atau Tuhan memusuhi kita, enggak. Tuhan mendisiplin kita. Ya, memang seperti seorang musuh ya. Waduh Tuhan, kenapa kok begini? Ya gitu ya. Dan Tuhan pakai ya. Kalau kita lihat untuk bangsa Yehuda, Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghukum mereka. Jadi bangsa-bangsa itu hanya alat di tangan Tuhan. Jadi apapun peristiwa yang kita alami, masa-masa sukar, jika itu karena dosa kita, lihatlah itu sebagai alat di tangan Tuhan untuk mengingatkan kita kepada jalan Tuhan. Amin. Mari kita terus berjalan di dalam Dia. Jangan keraskan hati ya. Ya, saudara, jangan keraskan hati ya. Jangan keraskan hati, jangan sulit sekali untuk bertobat. Kenapa sih? Jangan sampai kena hukum kemudian nanti berkata, Tuhan mengapa Engkau biarkan kami seperti bangsa ini, mengapa kami begini. Bukan masalahnya pada Tuhan, masalahnya pada kita. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan berikan kami terus hati yang mengasihi Tuhan, hati yang lemah lembut, hati yang siap untuk mengikuti firman. Kami mau bertobat dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tetaplah setia mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita akan berjalan menuju kebahagiaan, dari satu kebahagiaan kepada kebahagiaan berikutnya. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.